Ada sukacita? Bapak Ibu punya damai sejahtera? Saya tanya damai sejahtera, nggak tanya amin. Oh, amin artinya ya dan pasti. Kalau Bapak Ibu punya sukacita, punya damai sejahtera, bilang di kiri dan kanan, damai sejahtera bagimu. Kasih bagi itu damai sejahtera, jangan simpan-simpan. Ya, damai sejahtera bagimu, damai sejahtera bagimu, ya. Sebab hanya orang yang dipenuhi dengan damai sejahtera di hatinya yang bisa dengar firman. Amin. Amin naik arisannya, amin terus disebut. Karena tidak mungkin orang hati lagi marah, lagi jengkel, lagi sebal terus mau dengar itu firman Tuhan, enggak. Tidak. Apalagi kalau yang sampaikan firman Tuhan itu orang yang dia jengkel. Ada yang jengkel saya di sini? Ada? Itu Bapak Ibu punya urusan, bukan sapu urusan, ya. Hati-hati. Kalau tidak ada damai sejahtera, susah kita menerima kebenaran. Tapi kalau hati kita dipenuhi dengan damai sejahtera, maka kebenaran itu akan kita terima. Dan dalam kebenaran itu tadi lagunya, kita akan terus bersahabat dengan Tuhan Yesus. Dan persahabatan dengan Tuhan Yesus akan melahirkan persekutuan yang manis. Jangan terlalu manis. Jangan kelebihan manis. Diabetes. Manis gitu ya. Saya belum khotbah ya, itu baru sapaan awal. Saya berikan beberapa catatan awal bagi kita Bapak Ibu Saudara terkait bacaan kita hari ini. Yang pertama, kita perlu mengenal siapa Samuel dan Imam Eli. Paling tidak kalau membaca sejak kitab 1 Samuel pasal 1 dan pasal 2, kita akan menemukan bahwa antara Samuel dan Imam Eli tidak ada hubungan persaudaraan. Hubungan mereka hanya antara orang tua titipan dan anak titipan. Ini Samuel anak dititip dari orang tuanya kepada Imam Eli. Samuel adalah anak Hana dan Elkana yang diserahkan Hana untuk menjadi pelayan di kemah Tuhan. Samuel adalah anak Nazar, anak yang dijanjikan. Yang diminta Hana dari Tuhan, tetapi yang kemudian didapat Hana untuk Tuhan. Minta dari Tuhan, begitu dapat kasih Tuhan. Sejak kecil Samuel hidup bersama dengan Imam Eli. Eli adalah imam saat itu, pemimpin rohani umat yang menjadi perantara antara Allah dan umat. Samuel dititip oleh orang tuanya, maka Samuel bertumbuh. Begitu lepas susu, Samuel kemudian dibawa dan diserahkan kepada Imam Eli untuk memulai proses pendampingan. Maka sejak kecil Samuel tumbuh dengan Imam Eli dan tidak juga dibilang dipersiapkan ya, gitu. Diberikan tugas hal-hal yang terkait pelayanan kecil, gitu ya, di kemah Tuhan, urusan kasih bersih-bersih, gitu ya, angkat-angkat sana, angkat sini. Kalau di sekarang gereja kita bilang apa itu orang begitu? Ada kostor di sini? Mana kostor berdiri? Nggak ada. Itu sama dengan Samuel. Jangan pandang entel kostor ya. Dalam kitab kostor pun nama ditulis Samuel. Itu dia punya kerja. Bapak Ibu Saudara-saudara, Imam Eli sendiri sudah punya anak. 2 anak laki-laki, dan dalam tradisi orang-orang Israel, maka Eli dan keluarganya inilah yang bertanggung jawab dalam pelayanan di kemah Tuhan. 2 anak Imam Eli adalah Hofni dan Pinehas. 2 laki-laki ini juga melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, catatan kedua. Sekarang kita bicara soal konteks, situasi yang ada pada saat itu. Alkitab mencatat di ayat yang kedua. Belum tutup Alkitab toh. Ayat 2 ayat mana tadi? Ayat 1. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun langka. Kenapa? Kalau membaca pasal 2 ayat 12 dan seterusnya, saya baca saja ayat 12. Nanti khotbah sampai besok ini. Orang Kendari tidak pulang-pulang. Pasal 2 ayat 12. Anak-anak lelaki Eli adalah orang durjana. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Padahal mereka pelayan di rumah Tuhan. Jadi
Ayat 1 di pasal ketiga bacaan kita bilang saat itu jarang firman Tuhan atau penglihatan terjadi. Kenapa? Situasinya, kondisinya, konteksnya. Makanya tadi saya bilang kalau tidak ada damai sejahtera susah terima kebenaran. Dan kebenaran tidak akan diperdengarkan kalau kita cuma sibuk dengan kehidupan yang kacau. Tidak suka Tuhan. Situasi dan keadaan saat itu, konteks yang ada Bapak Ibu Saudara-saudara, terjadi kemerosotan moral dalam kehidupan umat Israel. Itu tergambar lewat perilaku jahat yang dilakukan oleh anak-anak Imam Eli, yang notabene adalah pelayan Tuhan. Kalau baca ayat 12 sampai ayat 17 pasal 2, dikatakan di sana anak-anak Imam Eli yang pelayan Tuhan ini durjana. Umat datang mempersembahkan korban, mereka bilang, itu yang daging-daging itu kasih kumpul, ambil. Tusuk dan garpu antar dulu belum kasih Tuhan, potong dulu. Ada pelayan yang begitu kah? Punya Tuhan potong dulu. Sebelum kasih Tuhan, kasih sini dulu. Pancuri milik Tuhan. Pelayan suka daging mentah, ndak suka karena itu aturannya rebus dulu, persembahkan sama Tuhan. Nanti ada juga bagian para imam. Dia bilang apa? Pelayan tidak suka yang daging sumasak, kasih yang mentah, ambil sedang bakar. Bahkan kalau baca keseluruhan dari pasal 2 kita temukan minum mabuk di muka kemah Tuhan. Minum dan barang-barang perkakas perabotan rumah Tuhan. Mau pakai itu. Itu situasi dan keadaannya. Dursila, menyelewengkan persembahan, mencuri milik Tuhan, termasuk kemuliaan Tuhan. Dan Alkitab mencatat ayat 17 pada pasal 2, kalau dosa anak-anak Imam Eli yang notabene adalah pelayan Tuhan sangat besar. Bapak Ibu, kalau pemimpinnya saja bejat, bisa bayangkan bagaimana umatnya? Kalau pemimpinnya saja bejat, bisa bayangkan bagaimana umatnya. Maka di situasi seperti itulah Tuhan memanggil Samuel. Imam Eli memang sudah tua. Alkitab mencatat kemampuan penglihatannya pun sudah menurun. Sedangkan Samuel masih muda. Melayani dalam pengawasan Imam Eli. Tapi apakah karena itu? Karena saya sudah tua jadi yang muda dipanggil. Hati-hati orang muda. Lalu kemudian berdiri sombong, kacak pinggang lihat yang tua-tua itu setengah. Ya. Oh, Tuhan Yesus panggil Samuel, bukan Tuhan Yesus. Tuhan Allah panggil Samuel bukan karena Imam Eli sudah tua. Kembali lagi poin 2 tadi. Karena apa? Situasi dan keadaan. Kemerosotan moral yang dilakukan. Mulai dari dia punya pemimpin sampai turun di dia pun umat. Samuel yang masih muda walaupun saat itu sekitar 12 tahun usianya. Tapi dia terdidik dengan baik untuk mengerjakan tugas-tugas pelayanan dalam kemah Tuhan. Samuel tidur di mana? Dekat perabot. Saya bayangkan begitu buka mata yang dia lihat bersih kah tidak? Bersih, dia tutup mata lagi. Itu buka mata tutup mata yang dia lihat semua urusan di dalam rumah. Tidak pernah lewat, ya, lepas dari dia punya pantauan. Itu alat latih Samuel. Berada diam di kemah Tuhan. Dan bertanggung jawab merawat apa yang menjadi milik Tuhan. Bapak Ibu Saudara, maka menarik untuk kita lihat dan menjadi catatan lanjutan bagi saya dan saudara dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saya mau bicara tentang satu hal saja, pemanggilan, tapi kita akan lihat dalam 3 bagian. Bahwa catatan yang pertama untuk kita terkait pemanggilan Tuhan, ini bisa terjadi kapan saja dan bagi siapa saja. Sementara tidur, ya, masih muda,
ya, dan bukan siapa-siapa. Tapi Samuel menerima panggilan Tuhan bagi dirinya. Samuel jauh lebih muda dari Eli. Di bawah Eli masih ada anak-anaknya dan mungkin pelayan yang lain. Samuel tidak ada dalam struktur organisasi itu. Tidak. Samuel berada di kemah Tuhan karena nasar ibunya. Bukan karena ia anak seorang imam. Bukan. Hanya karena nasar ibunya. Maka ia turut mengambil bagian dalam pelayanan yang ada. Bukan siapa-siapa. Tapi Samuel dipanggil oleh sang pemilik pelayanan. Nah, hal yang sama juga bisa terjadi pada kita. Saya dan Bapak Ibu Saudara. Saat kita lagi istirahat, kita lagi sibuk-sibuknya dengan pekerjaan, mungkin kita lagi fokus untuk mengejar karir, lagi repot dengan perintilan dalam rumah tangga, lagi seabrek-abrek dengan pergumulan, atau bahkan lagi gak pengen diganggu, lagi menjauh dari segalanya, lagi jenuh, lagi tidak peduli dengan siapa saja dan apa saja di sekitar kehidupan kita. Bisa saja di saat itu Tuhan panggil kita untuk maksudnya. Tuhan tunjuk kita untuk mengerjakan kehendak-Nya. Tuhan mau kita untuk berdiri dan menyatakan kebenarannya. Bisa saja. Sama seperti Samuel. Maka pada catatan yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa pemanggilan Tuhan harus direspon dengan sikap siap, sigap, tanggap. Reaksi Samuel menggambarkan semangat, kesetiaan, serta ketekunan orang percaya dalam menjawab panggilan Tuhan dalam hidupnya. Dengar, cari, mendekat, lalu menjawab. Begitu Tuhan panggil, Samuel dengar, padahal lagi kondisi tidur. Setelah mendengar, dia pergi. Dia bergerak. Dia tinggalkan keadaannya yang semula. Cari sumber panggilan itu, sumber suara itu. Dan menjawab, ya Bapak. Bahkan berulang kali panggilan itu dinyatakan. Sikap yang sama tidak berubah, konsisten. Tidak capek, tidak jenuh, tidak bosan. Oke, 1 kali bisa, 2 kali sudah deh. Apalagi kan seolah-olah di prank ya, dipanggil. Enggak dipanggil. Sikap Samuel tetap konsisten. Dengar, mencari, mendekat, dan kemudian menjawab. Jangan ubah atau tukar, apalagi kurangi 3 komponen itu. Ada yang dengar saja panggilan Tuhan, habis itu cuek. Bikin diri pura-pura, tuli. Awas, Tuhan bikin tuli betul, rasa. Pura-pura tidak dengar. Sekali Tuhan tutup pendengaran, celaka. Itu sama dengan orang yang datang ibadah, dengar firman tapi pulang tidak melakukan. Itu sama dengan anak-anak atau orang percaya gitu ya. Masuk telinga kiri atau kanan? Terserah, kiri ke kanan. Tapi habis dengar, masuk kiri, keluar kiri. Masuk kanan, keluar kanan. Nggak sempat tembus, balik ulang. Tembus, nggak balik ulang begitu toh. Mental. Atau ada juga orang yang mendengar, menjawab, tapi tidak mau mendekat. Itu kayak anak-anaknya Imam Eli. Dijawab panggilannya, ya jadi pelayan, tapi ya tidak hidup dekat dengan Tuhan. So dengar firman, pokoknya terpukau-pukau dengar firman Tuhan. Apalagi kalau pendetanya banyak bikin lucu-lucu toh. Wah, itu pendeta bagus sekali. Tapi habis itu hidup dekat dengan Tuhan tidak. Siapa yang bawa khotbah sebentar, ibadah apa, siapa pengkhotbahnya, ada.
Ini perilaku-perilaku berulang turun-temurun kita wariskan dalam kehidupan persekutuan kita. Akhirnya susun jadwal, ini pendeta tidak disenangi jemaat. Atau ini pendeta kalau khotbah tidak terlalu bagus, enggak usah sudah dia. Lalu kemudian turun di para diaken penatua, sudahlah. Saya rasa dari Baras ke Kendari, tapi jangan bilang sama orang Kendari ya. Ini live streaming tidak ini. Mati cilaka saya. Tapi kadang-kadang kita di kota begitu toh. Kalau ibadah harus pendeta. Dia akan penatua, enggak usah. Kemudian ada yang sudah takar-takar. Kalau dia akan penatua berdoa cuma sampai di di sini tidak berarti. Katanya cuma sampai di plafon, kalau pendeta lewat tembus. Yang cilaka yang bicara dia akan penatua lagi hanya karena dia tidak mau pergi berdoa. Jadi dia bilang begitu. Dia kira pendeta senang diangkat-angkat begitu. Enggak. Apalagi di GPIB. Tugas dan tanggung jawab wewenang dalam pemberitaan firman Tuhan itu tugas bersama. Presbiter sinodal. Dengar, jawab. Tetapi tidak hidup dekat. Tidak menghidupkan, tidak membangun komitmen bersama dengan Tuhan. Padahal firman mengajar, dengar panggilan, habis itu membangun komitmen, dan dari komitmen itu setiap orang mengalami hidup yang dekat dengan Tuhan. Tadi dibilang sahabat. Biar badan terpisah jauh, hati melekat tidak bisa putus. Itu persahabatan. Yang menopang, mendorong, menguatkan, membangun iman dan percaya. Pemanggilan Tuhan harusnya direspon juga dengan sikap yang benar. Maka pada catatan terakhir yang ketiga. Pemanggilan Tuhan itu bertujuan untuk membawa perubahan yang baik. Memang Tuhan memanggil Samuel di tengah situasi yang kacau karena kejahatan yang dilakukan oleh umat Israel, termasuk juga anak-anak dari Imam Eli. Sebagai pelayan Tuhan, situasi keadaannya tidak beres. Bahkan Imam Eli sendiri terlihat gagal untuk mendidik anak-anaknya, termasuk rekan sekerjanya Hofni dan Pinehas pada panggilan dan pengutusan mereka. Memang suasananya lagi chaos. Dan Samuel menyaksikan hal itu, kejahatan dan kegagalan di tiap-tiap hari pelayanannya. Namun ketika Tuhan memanggil Samuel untuk menyatakan kehendaknya menghadirkan perubahan dalam persekutuan hidup umat dan Israel, termasuk hidup seorang pemimpin yang ditempatkan Tuhan di tengah-tengah umatnya, lihat. Tuhan tidak menyatakan panggilan itu dalam kekacauan. Suasananya kacau, tetapi cara dan panggilan Tuhan gak kacau. Maksudnya begini, Tuhan memanggil Samuel untuk menghentikan kekacauan. Tetapi Tuhan tidak memanggil Samuel dengan cara yang kacau. Samuel. Yang kedua, Samuel. Yang ketiga, tetap Samuel sabar. Samuel tidak dengar, mulai naik. Samuel tidak dengar. Samuel bodoh, kan enggak toh? Enggak toh? Samuel tidak dengar, sabar. Samuel tidak dengar, salah orang. Panggil ketiga, Samuel. Sampai Samuel memahami panggilan Tuhan. Di situasi yang kacau, Tuhan tidak tergesa-gesa. Apalagi terpengaruh dengan kekacauan itu. Sehingga setiap keputusan dan panggilan Tuhan pun juga kacau diberikan. Tidak. Tuhan memanggil Samuel dengan lembut. Tidak memaksa Samuel, apalagi memarah-marahi Samuel. Ketika Samuel salah mengira siapa yang memanggil dia. Tuhan memanggil Samuel dengan sabar. Dalam kekeliruan Samuel, Tuhan
tetap fokus pada panggilan itu. Tuhan mengerjakan panggilannya dengan sangat lembut, tanpa kekerasan. Itu treatment sekaligus teladan dari Tuhan bagi orang-orang yang dipanggilnya. Maka tidak mungkin panggilan Tuhan yang lembut dan penuh sabar kemudian dikerjakan dengan penuh amarah dan memakai gaya-gaya kekerasan oleh kita yang dipercayakan panggilan itu. Tuhan panggil kita jadi orang tua. Tuhan panggil kita jadi istri, jadi suami. Tuhan panggil kita jadi kakak, jadi adik, jadi saudara. Jadi sahabat Tuhan dengan lembut. Supaya kita mengerjakannya juga dalam kelembutan. Bahkan Kristus memberikan teladan ketika menghadapi caci maki, tuduhan salah, pemutarbalikan fakta. Setiap luka yang dialamatkan pada tubuhnya, Kristus justru mengampuni. Ampunilah mereka. Bagaimana mungkin sebagai seorang yang menjawab panggilan Allah, lalu kekerasan menjadi jalan untuk mewujudkan panggilan Allah? Tegas boleh. Prinsip harus ditegakkan. Tapi yang selalu Kristus ingatkan, kasih menjadi bahasa dan jembatan dalam berkomunikasi. Bapak-bapak yang suka naik pitam, mama-mama yang cerewet tanpa ujung, saya kasih begitu dia. Karena dia sudah bikin begitu dan saya. Kakak-kakak yang toki adik pun kepala karena bilang, siapa suruh tidak mendengar. Lalu adik-adik yang tidak menghormati kakak-kakak. Habis kakak-kakak tidak bisa jadi teladan. Tuhan panggil kita, taruh kita dalam rumah tangga. Taruh kita dalam persekutuan. Untuk menjawab panggilan Tuhan dengan lembut, sabar. Supaya terjadi perubahan. Percayalah, tidak akan terjadi perubahan. Kalau setiap orang yang dipanggil Tuhan mengerjakan bagian Tuhan. Dengan cara-cara yang jauh dari kasih, kelemah lembutan, dan kesetiaan. Terakhir, Vikaris George Louis. Nama ketiga Munyong? Andrikosa Sano. Ale sedang, kalau orang Rote bilang lu sedang menjalani lupung panggilan di ini tempat. Lu sujawab tete manis punya panggilan. Ingatan seperti Samuel. Jawab panggilan Tuhan tuh harus hidup mencari Tuhan dekat. Nyong. Saya mantan Vikaris Immanuel yang tidak tercatat. Semasa kuliah kurang lebih 3 tahun di Makassar saya juga jadi Vikaris di Immanuel. Belajar banyak hal. Tuhan tidak pernah salah, taruh lu di sini. Bapak Ibu, dan Tuhan tidak pernah salah kasih Vikaris ini di sini. Berproses nyong, jawab panggilan itu. Kita belajar dari Samuel, kerjakan dengan kasih, lemah lembut. Kekerasan tidak akan pernah menjadi jalan bagi Kristus untuk menjawab tiap panggilan pelayanan kita. Selamat berkarya di Immanuel. Tenang, Immanuel punya kasih besar. Saya tidak bicara lagi singgung, lagi sindir. Awas yang pulang bilang pendeta Lolita lagi sindir. Immanuel punya kasih besar? Immanuel punya kasih besar? Immanuel punya kasih besar? Orang etlabora pulang baru bilang Immanuel tidak yakin dia punya kasih besar. Besar loh, kenapa? Karena disinilah penyertaan Allah, makanya namanya Immanuel. Allah beserta kita, di sini pusat kasih itu. Immanuel punya kasih besar. Saya sudah rasa, saya buktikan. Saya buka di sini ya, Bapak Ibu.
Dari sini saya ke Baras, studi kemarin, saya ke Baras. Ketika ke Baras karena dari kampus studi saya tidak dilepas, diutus dalam sebuah ibadah di jemaat. Tidak biasanya seorang pendeta menjawab pengutusan tanpa penopangan. Kami yang studi begitu, pergi ya pergi saja. Saya buka di sini ya. Tapi Immanuel lah yang memperlengkapi saya dengan toga. Ini toga Immanuel yang kasih. Saya tidak perlu bilang Immanuel siapa orangnya. Pokoknya ini Immanuel yang kasih. Sapung Baniang dan ini stola, ini Immanuel. Saya diperlengkapi di sini. Menjawab panggilan Allah. Kasih, kelemah lembutan. Karena di sini ada Tuhan yang terus bekerja. Walau ketorang lagi tidur, lagi tidak peduli, lagi jengkel, lagi kesal, lagi malas, lagi situasi kacau. Justru panggilan Tuhan datang di situasi itu. Jawab dengan penuh kasih dan kelembutan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Shalom.